Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Hari ini Sekam Padi akan saya beri judul Tidak Berkuasa Lagi. Kita baca Roma 6 ayat yang ke-9. Menulis demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Puji Tuhan. Salah satu langkah dalam perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan, setelah kita mengaku percaya, lalu kemudian kita secara sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk dibaptis, itu menandakan bahwa kita mau menguburkan manusia lama kita, untuk kemudian dibangkitkan dengan manusia baru, seperti Kristus di dalam Roma 6 ini ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, yang artinya bahwa Kristus yang sudah mati, tubuh jasmaninya mati, lalu kemudian dia dibangkitkan, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Demikian halnya dengan kita orang percaya, pada saat kita memberi diri kita dibaptis dengan percaya sungguh kepada Tuhan, berarti kita menguburkan manusia lama kita, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang sering kali melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita dibangkitkan, setelah kita keluar dari air, kita dibangkitkan, melambangkan kebangkitan hidup kita yang baru, dan kita mengenakan manusia baru. Dan sebagai manusia baru, satu hal yang firman Tuhan sampaikan dalam Roma 6 ini adalah di pasal 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Satu hal yang sudah disampaikan di ayat pokok kita, bahwa di ayat 9 tadi, bahwa maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Tetapi maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi buat kita orang percaya yang sudah memberi diri kita dibaptis, maut, dalam hal ini dosa, kematian, dosa, tidak harusnya sudah tidak berkuasa lagi atas dia. Jangan sampai hidup kita mati hidup, mati hidup, mati hidup. Seperti orang Israel, perlambangnya. Mereka sudah keluar dari Mesir, lalu kemudian mereka melewati Laut Teberau, yang melambangkan dibaptis, tetapi pikiran Mesir tidak pernah keluar dari mereka, sehingga Tuhan akhirnya menumpas habis satu generasi, kecuali Yosua dan Kaleb, sehingga hanya Yosua dan Kaleb generasi yang keluar dari Mesir yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Selebihnya adalah generasi yang baru. Demikian halnya dengan kita orang-orang percaya yang sudah memberi diri kita dibaptis, yang secara sadar bahwa kita mau mengubur manusia lama dan masuk atau mengenakan manusia yang baru. Sudah selayaknya ayat 12 ini berlaku untuk kita. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan hal yang kedua, di pasal yang ke-13, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dua hal yang Rasul Paulus sampaikan.
setelah kita dibaptis, maka dosa jangan lagi berkuasa atas kita, dan kita menyerahkan tubuh kita kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Artinya, kita menyerahkan tubuh kita, tubuh manusia baru ini kepada Allah untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Karena kita tidak bisa melakukan hal itu sendirian. Kita tidak bisa dengan segenap kekuatan kemanusiaan kita melawan dosa. Karena kalau kita melawan dosa dengan tubuh jasmani kita, sesuatu hal yang sulit, bahkan sukar, atau bahkan hampir mustahil sekalipun. Karena kita tidak berkuasa kalau tidak Roh Kudus memimpin hidup kita. Oleh sebab itu, serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Oleh karenanya, maut tidak berkuasa lagi atas kita. Maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Saya percaya kita semua rindu bagi yang sudah mengambil keputusan untuk memberi dirinya dibaptis, mati manusia lama, bangkit dengan manusia baru, dan hidup dengan manusia baru yang artinya tidak dikuasai oleh dosa dan yang menyerahkan anggota-anggota tubuhnya kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Kitalah senjata kebenaran. Kitalah yang berjalan dengan segenap perlengkapan senjata Allah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.